Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai bab turunan, dan kali ini kita sudah sampai pada subbab yang ketiga, yakni aturan hospital, aturan L-hospital. Aturan L-hospital ini sudah sering mungkin digunakan praktiknya atau aplikasinya ketika menyelesaikan soal limit, dan memang salah satu keunggulan dari L-hospital ini adalah kita mampu atau kita bisa menyelesaikan soal limit yang berkaitan dengan ketika fx-nya dan gs-nya itu menuju 0 untuk x menuju suatu nilai katakanlah a. Kemudian kita mau mencari limit x menuju a dari bentuk fx per gs. Nah, ini kita gunakan aturan L-hospital. Kadang juga yang bentuknya per tak hingga, atau bisa dikatakan yang bentuk-bentuk tak tentu lah. Sebenarnya bentuk-bentuk tak tentu itu sendiri ada banyak bentuknya, bukan hanya 0 per 0. Jadi ada yang bentuknya ini tak hingga per tak hingga, 0 kali tak hingga, 0 per 0, 1 pangkat tak hingga, dan sebagainya. Namun di sini yang akan kita bahas hanya dua bentuk yang kaitannya dengan L-hospital, yaitu 0 per 0 dengan tak hingga per tak hingga. Adapun bentuk-bentuk lainnya selain daripada bentuk itu, di sini di buku dikatakan bahwa kadang kita mereduksi bentuk yang lain itu ke dua bentuk ini. Kadang dengan menggunakan sifat logaritma, eksponensial, atau menggunakan manipulasi aljabar. Sebelum kita lanjut ke teorema L-hospitalnya sendiri, kita langsung saja lihat teorema yang pertama yang mungkin nanti kita gunakan untuk membuktikan L-hospitalnya. Di sini ada teorema 631. Teorema yang pertama 631. Misalkan f dan g itu terdefinisi pada interval tutup a, b, dan fa sama dengan ga sama dengan 0, dan juga kita punya gx-nya itu tidak 0 untuk setiap x yang lebih dari a dan x yang kurang dari b. Jadi pada interval buka maksudnya AB. Jika fungsi f dan g-nya terdiferensial di a dan turunannya g di a itu tidak 0, maka limit dari f per g di a itu ada dan nilainya sama dengan f aksen a per g aksen a, atau singkatnya kita bisa tulis seperti ini: limit x menuju a positif fx per gx sama dengan f aksen a per g aksen a. Seperti itu teoremanya. Ada yang kelupaan. Atau belum ya? Sepertinya tidak masalah. Kita lanjutkan kalau begitu. Kita lihat buktinya coba. Sekarang untuk bukti bentuk ini, di sini kita punya kan fa sama dengan ga sama dengan 0. Yang ini berasal dari sini. Kemudian kita ingin menyelesaikan limit x menuju a dari kanan untuk bentuk fx per gx. Artinya kan x-nya bisa dipandang x-nya lebih, kalau x-nya lebih dari a dan kurang dari b, kita punya bentuk di bawah ini. Mengapa bisa? Fx per gx sama dengan fx kurang fa. Karena fa-nya tadi 0, ga-nya juga 0, berarti ini kan 0 tadi, ini 0, jadi tidak ada masalah. Kemudian keduanya kita pembilan dan penyebut ini kita kali dengan super x kurang a, artinya dikali 1 sebenarnya, cuma bentuknya super x kurang a, super x kurang a. X kurang a tidak 0 karena ini, makanya boleh dilakukan sehingga kita punya fx per gx itu sama dengan yang ini, yang kanan. Kemudian dari sini kita sudah bisa menentukan limit x menuju a positif fx per gx. Fx per gs, tinggal diganti fx per gs nya dengan yang kanan tadi ini. Kemudian karena f dan g ada turunannya di a, berarti
limit ini terhadap A positif ada, juga limit yang ini terhadap A positif ada. Makanya limit fx per gx itu bisa ditulis ini menggunakan teorema sifat aljabar limit. Seperti itu. Dan kita tahu bahwa bentuk yang ini adalah turunan dari f di A yang ini. Yang di bawahnya juga turunan G di A. Maka terbukti yang kita inginkan di atas teoremanya. Sekarang kita coba lihat contoh terkait dengan teorema ini. Namun di sini yang diberikan adalah contoh di mana suatu masalah tidak bisa digunakan teorema ini akibat syarat hipotesis teoremanya tidak terpenuhi. Khususnya yang ini. Sebenarnya ini yang tidak terpenuhi. Kita lihat yang ini, yang warning. Di sini FAGA-nya sebenarnya dibutuhkan atau harus. Sesuai dengan teoremanya kan harus seperti ini, baru kita bisa simpulkan yang di bawah. Nah, di sini diberikan soal yang nanti FA dan GA-nya tidak 0. Contohnya ini. Fx-nya X tambah 17, berarti nanti itu kita peroleh FA-nya dengan GA-nya. GA-nya juga itu, GX-nya itu 2X tambah 3 ini. X-nya 2X tambah 3. Sehingga di sini kan X menuju 0, berarti A-nya 0. A-nya 0. Kita dapat F0 itu sama dengan 17. Dan G0-nya itu sama dengan 3. Berarti melanggar yang ini. Ini tidak terpenuhi. Akibatnya, kalau kita gunakan sifat F aksen 0 per G aksen 0 sebagaimana di teorema dengan mengabaikan hipotesisnya, dapat 1/2. Padahal aslinya kalau kita selesaikan harusnya 17/3 jawabannya. Hal ini diakibatkan karena memang FA sama dengan GA sama dengan 0 itu tidak terpenuhi di soal ini. Makanya tidak boleh kita gunakan yang mirip L hospital ini. Karena memang kan nanti ini yang dipakai di L hospital. Tetapi kalau soalnya kita lihat yang kedua yang ini bisa. Karena X kuadrat tambah X itu kan hasilnya 0. Kalau X-nya di 0, sin 2X juga demikian. Makanya boleh digunakan. Dan ini sudah dapat 1/2. Seperti itu. Kemudian kita akan melihat teorema selanjutnya. Di sini katanya untuk mengatasi limit-limit di mana f dan g-nya tidak terdiferensial di A. Maka kita membutuhkan bentuk yang lebih umum daripada 631. Atau mungkin ini bentuk lebih umum yang namanya itu teorema teorema nilai rata-rata Cauchy. Sekarang kita lihat teorema nilai rata-rata Cauchy. Teorema 632. Untuk teorema 632 ini, di sini diberikan f dan g kontinu pada interval tutup AB dan terdiferensial pada interval buka AB. Asumsikan G aksen X-nya atau turunan G di X tidak 0 untuk semua X anggota interval buka AB. Berarti fungsi G-nya tidak pernah 0 ketika diturunkan di interval buka AB. Maka katanya di sini, maka terdapat C di interval buka AB sehingga FB kurang FA per GB kurang GA itu nilainya sama dengan F aksen C per G aksen C. Yang ini yang mau dibuktikan. Sebenarnya di sini dikatakan bahwa buktinya sebagaimana yang dilakukan di teorema nilai rata-rata. Kita kan sudah pelajari teorema nilai rata-rata. Coba saya ini tampilkan lagi teorema nilai rata-ratanya. Ini teorema nilai rata-ratanya, bisa kita lihat yang ini. Intinya di situ kalau kita punya fungsi yang kontinu pada interval tutup AB kemudian bisa diturunkan di interval buka AB, maka pasti ada titik C di antara A dan B sehingga berlaku ini. FB kurang FA sama dengan F aksen C kali B per B kurang A. Jadi mirip lah dibilang bentuk
gradiennya itu pasti dijamin ada satu titik yang turunannya di situ, nilainya sama dengan bentuk gradien tadi. Seperti itu. Nah, bentuk yang ini, yang teorema nilai rata-rata Cauchy itu agak menyerupai dengan yang tadi. Hanya saja di sini kita diperkenalkannya dengan bentuk ada G-nya, ada fungsi G-nya. Jadi kalau tadi pakai B kurang A, di sini pakai GB kurang GA. Nah, sekarang kita lihat buktinya. Sebelumnya telah diperkenalkan teorema Rayleigh. Sekarang kita lihat bahwa karena kita punya G aksen X-nya tidak 0 untuk semua X di AB, interval buka AB, maka menurut teorema Rayleigh itu kita punya GA tidak sama dengan GB. Jadi GA tidak sama dengan GB. Saya kira ini bisa dipahami kenapa bisa GA tidak sama dengan GB. Kemudian pokoknya ini gunakan saja teorema Rayleigh-nya di sini. Teorema Rayleigh-nya. Rayleigh itu kalau tidak salah kan bentuknya seperti ini kurang lebih. Nanti ada GB kurang GA, ini per B kurang A, ini sama dengan di sini G aksen C, di mana di sini B kurang A-nya GB kurang GA-nya per B kurang A, B-nya dan A-nya tidak sama, berarti ini tidak 0, berarti positif. Berarti bisa kita ubah jadi seperti ini. Kemudian di sini G aksen C-nya kan tidak 0. Karena ini tidak 0, maka kita bisa simpulkan bahwa GB kurang GA itu positif, lebih dari 0. Apa artinya? Berarti GB kurang GA itu tidak sama. Ini seperti itu. Oh tidak, sepertinya tidak seperti itu tadi. Yang ini Rayleigh-nya ternyata seperti ini. FA, FB sama dengan 0, maka terdapat C sehingga F aksen C-nya sama dengan 0. Kita ralat kalau begitu. Rayleigh-nya nanti digunakan ternyata di bawah sini nanti. Jadi yang ini tadi kita memanfaatkan adalah teorema nilai rata-rata. Ini teorema nilai rata-rata ya. Iya, teorema nilai rata-ratanya yang kita gunakan di sini, sehingga kita bisa simpulkan tadi GA tidak sama dengan GB. Di sini menggunakan teorema nilai rata-rata. G kan bisa diterapkan teorema nilai rata-rata karena memenuhi syarat-syarat di teorema nilai rata-rata. Dengan teorema nilai rata-rata di sini dapatkan ada C sehingga G aksen C sama dengan ini GB kurang GA per B kurang A. Sedangkan G aksen C itu tidak 0 menurut yang diketahui ini. C-nya kan antara A dan B. Akibatnya apa? Berarti GB kurang GA itu tidak 0 juga. Makanya ini GA tidak sama dengan GB. Nah, selanjutnya kita sudah bisa mendefinisikan fungsi baru. Karena GA dan GB-nya itu tidak 0. Tidak sama. Berarti kita definisikan fungsi H. FB kurang FA per GB kurang GA dikali GX kurang GA dikurangi FX kurang FA. Nah, GB kurang GA-nya tidak 0, berarti boleh definisikan seperti itu. Selanjutnya kita bisa simpulkan bahwa H ini nanti kontinu pada AB dan terdiferensial pada interval buka AB. Tadi interval tutup di sini. Dan kita tahu ini ketika kita substitusi X-nya di sini A ataupun kita substitusi X-nya dengan B, maka dapat nanti HA dan HB-nya itu 0. Alasan kenapa dia kontinu pada AB, ingat bahwa G-nya kontinu pada AB, F-nya juga kontinu pada AB, berarti ini kontinu, ini kontinu. Ditambahkan ataupun dikurangkan ataupun dikalikan dengan suatu konstanta bilangan real, hasilnya kan tetap kontinu sebagaimana sifat di kekontinuan. Mengalihkan fungsi kontinu dengan konstanta atau skalar tertentu itu hasilnya tetap kontinu. Begitu juga turunannya, itu yang menjadi alasannya, makanya dia juga H ini juga terdiferensial pada interval buka AB. Seperti itu. Karena itu hal ini sudah mencukupi untuk menggunakan teorema Rayleigh. Dengan syarat Rayleigh tadi mengatakan FA dan FB-nya harus 0. Nah, di sini sudah terpenuhi, HA dan HB-nya sudah 0.
Sehingga menurut Rowley haruslah ada C antara A dan B, sehingga F aksen, bukan F aksen ya, di sini kan H, sehingga H aksen C-nya hasilnya 0. Ini. Sedangkan H aksen C itu ya turunkan saja bentuk ini, diferensialkan bentuk ini, kemudian masukkan C, sebentar, H aksennya dimasukkan C, itu sama saja dengan turunkan bentuk ini di C. Artinya nanti C ini ganti C di sini, ini juga ganti C, turunannya dapat ini setelah diganti C. Maka kita punya ini FB kurang FA per GB kurang GA kali G aksen C kurang F aksen C itu sama dengan 0. Apa akibatnya? Berarti kita sudah membuktikan yang ini, tinggal dimanipulasi aljabar. Berarti kita sudah membuktikan yang teorema nilai rata-rata Cauchy, seperti itu. Saya kira cukup jelas dari buktinya. Adapun di sini remarksnya dikatakan di sini bahwa pada teorema nilai rata-rata sebelumnya kan itu bisa diinterpretasikan secara geometri. Sebenarnya sama halnya di sini. Hanya saja bedanya kalau di teorema sebelumnya itu interpretasi geometrinya langsung mainnya X dengan Fx, di mana X-nya itu dianggap ya domainnya, Fx-nya itu dianggap sebagai Y-nya. Di sini perbedaannya itu kita asumsikan mereka itu bentuk parameter. Artinya apa? Kita asumsikan F itu sebagai X, kemudian G itu sebagai Y-nya. Berarti koordinatnya berbentuk Fx, Gx, atau di sini F bisa dikatakan Ft, GT atau FC, GC sini bentuknya. Jadi memang diasumsikannya itu koordinatnya seperti ini. Kalau kita membawa ke bentuk geometris sehingga bisa dipandang F itu dalam bentuk parameter. Jadi meskipun Fx anggaplah X-nya parameter kalau mau dipandang Fx, atau di sini mudahnya anggaplah T-nya parameter. Jadi X sama dengan Ft, Y sama dengan GT, sehingga dibawa ke bentuk geometri itu sudah mirip dengan yang ada di teorema nilai rata-rata. Silahkan bisa di ini sendiri, diinterpretasikan sendiri. Akan sama kesimpulannya dengan yang di teorema nilai rata-rata. Selanjutnya kita sudah bisa melangkah ke aturan L'Hopital yang pertama. Di sini di aturan L'Hopital yang pertama, untuk memudahkan kita, maka yang kita kerjakan hanya untuk X yang di A dari kanan, ini limit kanannya. Sedangkan untuk yang limit kiri dengan limit kiri kanannya itu dianggap bisa diusahakan sendiri karena metodenya sama. Jadi di sini kita lebih membahas ke yang dari kanannya, limit arah kanannya. Ini X menuju A positifnya. Seperti itu. Kita lihat teorema yang pertama. L'Hopital yang pertama itu N633. Misalkan A itu kurang dari B dan A-nya lebih besar atau sama dengan minus tak hingga, kemudian B-nya kurang dari atau sama dengan tak hingga, dan misalkan F dan G-nya itu terdiferensial pada AB, sehingga ini G aksen sedemikian sehingga G aksennya itu tidak nol untuk semua X anggota interval buka AB. Misalkan juga kita punya limit F dan limit G itu 0 di A+, artinya di A dari kanan. Kita tinjaunya dari kanan kan ya di sini, sebagaimana tadi di atas. Diambil kesimpulan bahwa yang diinginkan di sini hanya dari kanannya saja. Untuk kiri dan dua arahnya itu bisa dicoba sendiri analog caranya. Di sini jika limit F aksen X per G aksen X di A positif itu sama dengan L bilangan real, maka begitu juga limit F per G di A positif itu sama dengan L juga. Begitu juga untuk bentuk B, bentuk tak hingganya. Kalau misalnya limit F aksen per G aksen di A positif itu minus tak hingga atau tak hingga, maka begitu juga
limit f per g di A positif itu juga tak hingga atau minus tak hingga sesuai dengan yang di depannya. Nah, inilah yang sering kita lakukan, teorema L'Hospital. Nah, bagaimana membuktikannya? Kita coba lihat pertama. Di sini dengan menggunakan teorema Rayleigh, jika kita punya alfa beta yang bentuknya seperti ini, terletak antara A dan B, di mana alfanya kurang dari beta, maka kita bisa menggunakan teorema Rayleigh sehingga memperoleh bahwa G beta itu tidak sama dengan ini G alfa. Di bagian ini yang diperoleh dengan katanya di sini diperoleh dengan teorema Rayleigh. Kalau kita perhatikan sepertinya ini lebih ke menggunakan teorema nilai rata-rata. Teorema nilai rata-rata itu kan kelanjutan dari teorema Rayleigh, sehingga diperoleh G beta tidak sama dengan G alfa, sama seperti yang dilakukan di pembuktian teorema sebelumnya. Jadi ini alfa betanya nanti kan nanti kan di sini untuk antara alfa dan beta pasti ada nilai antara alfa dan beta, sehingga diperoleh ini G alfa kurang G beta per terbalik beta kurang alfa per beta kurang alfa sama dengan G aksen katakanlah D. Jadi ada D anggota alfa, beta, di mana G aksen D ini nilainya tidak nol karena ini, sehingga bisa dikatakan ini tidak nol. Akibatnya apa? Berarti G beta kurang G alfa tidak nol juga, karena ini kan tidak nol juga ini. Makanya ini didapat seperti ini. Kemudian lebih lanjut dengan menggunakan teorema nilai rata-rata Cauchy, kita peroleh bentuk bahwa terdapat U elemen alfa beta sehingga berlaku seperti ini. Selanjutnya kita tinggal untuk bagian A. Di bagian A diketahui bahwa ini limit X di A positif, F aksen per Gx, G aksen itu sama dengan L. Sehingga menurut konsep limit, kita bisa peroleh begini. Jika L-nya elemen real, kemudian epsilonnya besar 0, kita ambil ini. Mengapa? Target kita nanti dengan epsilon dan L ini kita buktikan yang ini. Atau bisa kita katakan di sini sebenarnya biasanya kita bilang ambil sebarang epsilon besar 0, ini yang di sini. Kemudian karena epsilonnya besar 0 sebarang, kemudian karena limit F aksen per G aksen jadi A positif itu sama dengan L, maka pastikan ada delta ini di sini. Awalnya kan ada delta ini menurut limit, ada delta besar 0, sehingga jika jika 0, kita langsung saja pakai ke real. 0 kurang dari X kurang A positif kurang A berarti. Tapi karena dia positif maka di sini X kurang A saja. Berarti di sini X kurang A yang kurang dari delta tertentu. Artinya apa? A itu ini kan A nya lebih kecil, berarti ada XX. Pokoknya ini ada X kurang, kita lihatnya sebenarnya di limit yang satu arah itu. Jadi untuk limit satu arah, kalau dia misalnya limit dua arah kan begini. Di sini kan artinya 0 kurang dari X kurang A. Di sini X kurang A kurang dari delta. Namun karena ini satu arah berarti bentuknya begini, 0 X kurang A kurang dari delta. Artinya apa? Kalau kita punya A di sini, berarti XX yang kurang A itu nilainya lebih dari 0 berarti, dan X kurang A nya itu kurang dari delta, berarti X nya kan lebih besar daripada A nya. Maka XX yang dimaksud itu di sini. Tentu kita ambil di sini yang antara A dan B saja karena kebutuhan kita di situ. Makanya bisa kita anggap di sini sebenarnya ada C.
sehingga nanti sini C-nya begini, berarti semua X yang ada antara A dan C terpenuhi seperti itu. Makanya di sini dikatakan di sini ada C elemen AB ini, B-nya katakanlah di sini. Ini sebenarnya maksudnya di sini C itu muncul dari pengaruhnya delta tadi. Jadi kan jadinya sini X sama dengan X kurang dari A tambah delta. A tambah delta inilah yang nanti kita C. Kemudian katanya dengan konsep limit itu berarti berlaku ini. Karena kan aslinya ini berasal dari ini. F aksen U per G aksen U kurang L ini kurang epsilon. Kita ubah bentuknya ke bentuk ini, sifat nilai mutlak kan. Untuk U elemen ini AC yang tadi di sini. Kemudian karena itu dengan menggunakan dua tadi yang ini kita sudah punya, karena kan di sini di dua dikatakan setiap kita punya alfa beta yang seperti ini, maksudnya, maka selalu ada U yang seperti ini di bawah, seperti yang ini. Sekarang di sini kita punya alfa beta yang mana? Sekarang di sini berarti setiap kita punya alfa beta antara A dengan C, jadi kita batasi di C supaya nanti hasil ini juga bisa dipakai. Jadi setiap kita punya alfa beta antara A dan C ini kan tidak masalah. Mengapa? Karena C itu diambil di B. Karena ini kan juga kurang dari B, makanya masih terpenuhi mencocoki alfa beta dengan aturan 2 nanti. Ini perlu di sini. Sehingga kita bisa mendapatkan hasil ini bisa diganti dengan bentuk ini. Berarti L kurang epsilon kurang dari F beta kurang F alfa per G beta kurang G alfa kurang dari L tambah epsilon. Selanjutnya, kalau kita limitkan bentuk ini untuk alfa menuju A positif, kita limitkan untuk alfa menuju, untuk limit alfa menuju A positif, nanti kita peroleh ini. Mengapa? Coba kita lihat. Limit alfa menuju A positif, F beta kurang F alfa per G beta kurang G alfa. Nah, karena F beta ini bisa dipandang konstan karena di sini kan alfa yang kita ini dianggap variabel, G beta juga, maka sisa kita perhatikan ini dan ini. Limitnya terhadap A positif di F alfa itu kan artinya alfanya menuju A positif. Kalau alfanya menuju A positif, alfanya menuju A positif itu nilainya yang mana ya? Kalau alfanya menuju A positif itu kan sama dengan ini. Limit F X menuju A positif itu 0, G juga menuju A positif juga 0. Berarti ini 0 kalau A menuju A positif. Makanya diperoleh sisa F beta per G beta yang ini. Nah, ini bentuk ini menurut definisi limit kan tadi epsilonnya diambil sebarang. Dan kita bisa temukan batas yang seperti ini. Yaitu betanya antara A dengan C. Betanya antara A dengan C. Kita bisa peroleh. Artinya bisa kita katakan bahwa epsilon besar 0 diambil sebarang dan terdapat AC interval buka, sehingga setiap beta anggota AC bisa dipandang buka juga bisa tutup, tidak masalah di bagian C nya, memenuhi ini L kurang epsilon kurang dari sama dengan F beta per G beta kurang dari sama dengan L tambah epsilon. Apa artinya? Berarti ini bentuknya ini kan jadinya begini, F beta per G beta itu kurang L kurang dari sama dengan epsilon. Bukankah ini artinya limit F per G ketika menuju ini, menuju X nya menuju A positif, karena di sini kan A, itu hasilnya adalah L, jadi sudah terbukti. Kemudian untuk kasus B nya, untuk bentuk tak hingganya itu sebenarnya agak serupa. Di sini sisa diingat definisi limit di tak hingga. Pada definisi limit tak hingga itu
Di sini nanti kita manfaatkan sifat yang di atas juga. Mungkin kita bersihkan dulu. Karena kita tinjau di sini di arah A positif, maka menurut definisi bentuk ini, dari bentuk ini kita bisa punya, katakanlah kita kerja yang ini saja, yang positif tak hingga ini. Berarti kita ambil sebarang M positif, kita membuktikan yang ini kan, M positif di sini. Kemudian karena kita punya ini, limit F aksen per G aksen di A positif itu sama dengan tak hingga positif tak hingga, maka terdapat C elemen AB, sebenarnya menggunakan yang tadi juga, menggunakan C elemen AB, sehingga F aksen U per G aksen U itu lebih dari M. Jadi ini yang dipakai untuk setiap U elemen AC. Selanjutnya gunakan kembali 2 seperti tadi, sehingga kita punya ini. Jadi ini diganti dengan yang F beta kurang F alpha, yang dibawahnya juga demikian. Untuk ini alfa betanya seperti itu. Selanjutnya 4 ini kita limitkan seperti tadi. Jadi alfa lagi menuju ini. Sebentar ini. Alfa menuju A positif. Alfanya diambil, limitnya ke A positif. Sehingga hasilnya nanti ingat yang tadi fx-nya itu hasilnya 0. Berarti ini nanti hasilnya limit alfa menuju A positif dari F alfa itu hasilnya harusnya 0, mengikut ke sini. Hipotesis G-nya juga begitu, makanya sisa ini besar sama dengan M. Ini berubah jadi ada sama dengannya karena dilimitkan, sama dengan tadi di sini mana. Ini jadi ada sama dengannya karena dilimitkan, tapi itu tidak mempengaruhi nilai limit. Kemudian karena M-nya diambil sebarang tadi di sini, dan ternyata kita punya nanti C, sehingga berlaku ini beta elemen AC F beta per G beta lebih sama dengan M, maka menurut definisi limit satu arah untuk yang hasilnya tak hingga, kita sudah membuktikan bahwa ini limit beta menuju A positif dari F beta per G beta itu sama dengan positif tak hingga. Jadi kita sudah buktikan yang ini. Silahkan dicoba untuk yang arah dari kirinya ataupun yang dua arahnya. Dan ini untuk yang L sama dengan minus tak hingga itu argumennya sama. Seperti itu.